Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roman Hafiz dengan NPM 20401014 dan rekan saya. Rizky Maulana dengan NPM 204010232. Di sini kami dari kelompok Pedesrira yang akan mempresentasikan diskusi hasil tugas kelompok yang kami kerjakan. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Budi Septiawan, SE, MAK, MIM, CMA, selaku dosen pengampu di mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UKM. Dengan ini kami ucapkan terima kasih Pak, karena berkat arahan dari Bapak kami menyelesaikan tugas yang Bapak sarankan dengan judul analisis risiko pada UMKM PD Sedira. Ini anggota kami berdua. Baik, masuk di pembahasan yaitu di bab 1 ada latar belakang, ada profil PD Sedira, ada fasilitas, ada perizinan, identifikasi masalah. Dan di bab 2 kami menjelaskan tentang analisis risiko divisi operasional. Di bab 3 kami menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Baik, untuk bab 1. Latar belakang. Basreng singkatan dari bakso goreng adalah salah satu makanan yang memukau lidah. Basreng berasal dari kreativitas para koki Indonesia yang ingin menghadirkan sesuatu yang baru dan menggoda dalam dunia makanan jalanan. Kelezatan basreng bermula dari pemilihan bahan-bahan berkualitas tinggi. Seiring berjalannya waktu, basreng mendapatkan popularitas yang signifikan di kalangan masyarakat, sehingga basreng berhasil memuaskan selera yang mencari pengalaman makanan yang unik. 2. Profil PD Sedhira. PD Sedhira bergerak di bidang makanan, lebih tepatnya makanan tersebut diberi nama basreng atau bakso goreng yang berdiri pada tahun 2006. Pada saat pertama merintis, basreng tersebut berlokasi di Bandung, Jalan Terusan Pasir Koja, lalu pindah ke daerah Cimahi, lebih tepatnya di Desa Paku Haji pada tahun 2010. Sehingga kini PD Sedhira berada di Jalan Haji Gofur, Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan kode pos 40552. 3. Fasilitas. Fasilitas di sana terdapat dapur produksi, yaitu untuk tempat penggorengan dan area penyajian bumbu. Lalu ada peralatan produksi, terdapat peralatan pengolahan makanan, fryer, dan peralatan pengemasan. Lalu ada gudang dan penyimpanan, itu terdapat ruangan penyimpanan bahan-bahan dan gudang untuk produk yang jadi. Ada kantor dan administrasi, terdapat manajemen dari PD sendiri itu sendiri. Lalu ada fasilitas pengiriman dan distribusi, terdapat area pengiriman dan transportasi. Nomor 4, perizinan. Perizinan tersebut dimulai pada tahun 2011, yang telah melakukan pendaftaran usaha di kantor pemerintah setempat atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Cimahi. Pendaftaran ini mungkin mencakup pengisian formulir, menyertakan dokumen-dokumen penting, dan pembayaran biaya pendaftaran. PD Sedhira telah dilakukan sebanyak 3 kali dikarenakan PD Sedira ini masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali, sehingga jatuh tempo perizinan tersebut pada tahun 2027 mendatang. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah sini di dalam perusahaan pastinya terdapat divisi atau pembagian pekerjaan seperti divisi sumber daya manusia, divisi operasional, divisi pemasaran, divisi keuangan. Begitupun yang ada di UMKM pada Sedira. Di dalam divisi tersebut juga pastinya terdapat risiko yang telah menimbulkan suatu masalah pada perusahaannya. Kami akan melakukan identifikasi masalah terhadap divisi operasional yang ada di UMKM pada Sedira untuk risiko yang akan terjadi melalui grafik di bawah ini. Jadi saya jelaskan sedikit. Untuk risiko yang paling tinggi itu terdapat di divisi keuangan. Cuman pihak dari PD Sedira tidak ingin kami ikut campur atas urusan divisi keuangan karena mereka menganggapnya ini terlalu bersifat privacy seperti itu. Makanya kami melihat divisi mana yang lebih besar setelah divisi keuangan, dari sebelumnya dari keuangan, itu divisi operasional. Dan juga telah disarankan oleh Bapak untuk memilih divisi operasional. Bab 2. Analisis risiko divisi operasional.
Analisis risiko divisi operasional melibatkan identifikasi penilaian dan mitigasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi efisiensi dan kinerja operasional suatu organisasi. Ini melibatkan evaluasi proses, sistem, dan faktor internal serta eksternal yang dapat menyebabkan gangguan atau kerugian. Terdapat ada penetapan tujuan, identifikasi masalah, analisis risiko, identifikasi celah pengendalian, rencana tindak pengelolaan. Pertama, penetapan tujuan. Penetapan tujuan adalah proses memutuskan apa yang ingin kita capai. Biasanya melibatkan pengembangan rencana tindakan dengan tujuan yang lebih kecil, dipecah menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu kita mencapai tujuan itu. Tujuan jadi isi dari penetapan tujuan ini adalah tujuan, sasaran, kegiatan yang mendukung capaian sasaran, dan tujuan kegiatan. Tujuan nomor satu, meningkatkan hasil produksi yang lebih baik dan inovatif. Di sasarannya meningkatkan hasil produksi yang lebih baik dan inovatif. Di ketiga, kegiatan yang mendukung capaian sasarannya itu pengurangan waktu siklus produksi dan optimalisasi penggunaan sumber daya dan fokus pada inovasi, teknologi, dan pelatihan karyawan. Tujuan kegiatannya mencapai efisiensi maksimal dalam penggunaan sumber daya, waktu, dan tenaga kerja, lalu memastikan produk memenuhi atau melampaui standar kualitas yang ditetapkan. Dua, tujuannya memantau kegiatan pemasaran dan up-to-date trendy. Lalu sasarannya memantau kegiatan pemasaran dan up-to-date trendy. Kegiatan yang mendukung capaian sasarannya itu mengumpulkan dan menganalisis data pasar untuk memahami perilaku konsumen, saingan, dan peluang di pasar, serta melacak aktivitas pesaing untuk mendapatkan wawasan tentang strategi mereka dan posisi di pasar. Lalu tujuan dari kegiatannya yaitu memahami perubahan dalam perilaku konsumen, preferensi, dan tuntutan pasar, dan mendapatkan keunggulan bersaing dengan merespon dengan cepat terhadap perubahan tren yang dapat mempengaruhi industri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya kepada Rizky Maulana, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada identifikasi risiko. Hasil dari identifikasi risiko biasanya didokumentasikan dalam daftar risiko yang mencakup data risiko yang teridentifikasi bersama dengan sumbernya, potensi respon risiko, dan kategori risiko. Informasi tersebut digunakan untuk melakukan analisis risiko yang pada gilirannya akan mendukung terciptanya respon risiko. Di identifikasi risiko itu ada skala penyertaan risiko, penyebab, dan dampak. Baik, nomor satu skala ada internal, penyertaan risiko, ada kualitas manajemen, penyebabnya kurangnya pemahaman manajemen terhadap proses operasional atau kebijakan yang kurang jelas. Dampaknya kesalahan pengambilan keputusan, ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas, dan potensi kegagalan dalam mencapai tujuan. Yang kedua ada eksternal. Penyertaan risikonya kurangnya pemahaman peraturan dan kepatuhan. Penyebabnya perubahan regulasi industri atau perubahan kebijakan perusahaan. Dampaknya ada biaya kepatuhan yang tinggi, risiko hukum, dan potensi dampak negatif terhadap reputasi. Terus kalau yang ketiga ada internal, kualitas sumber daya manusia. Penyertaan risikonya kualitas sumber daya manusia. Kurangnya keterampilan atau pelatihan karyawan, kurangnya motivasi atau komunikasi yang buruk. Dampaknya kinerja rendah, tingkat kesalahan tinggi, dan konflik internal. Yang keempat ada skala eksternal, penyertaan risikonya kinerja rendah, tingkat kesalahan tinggi, dan konflik internal. Penyebabnya perubahan dalam preferensi konsumen, persaingan yang meningkat, atau perkembangan teknologi baru. Dampaknya penurunan penjualan, penyesuaian harga, dan kebutuhan adaptasi cepat terhadap pasar. Selanjutnya ada analisis risiko. Analisis risiko adalah metode untuk mengukur, mengidentifikasi variabel yang bisa mengancam atau mencederai sebuah kesuksesan pada acara, proyek, rencana, program, maupun bisnis dalam meraih tujuan. Di dalam analisis risiko, ada uraian risiko, skor kemungkinan, skor dampak, skor status, dan kategori risiko.
Baik, nomor satu, uraian risikonya adalah gangguan pasokan yang menghambat rantai organisasi. Skor kemungkinannya satu. Pada sendiri bergantung pada pemasok tunggal sehingga risiko tersebut dapat memperhambat logistik. Skor dampaknya ada tiga, gangguan produksi, peningkatan biaya, dan potensi kehilangan pelanggan. Skor statusnya tiga. Skor dihasilkan dari perkalian kemungkinan dan dampak yaitu 1 kali 3 sama dengan 3. Kategori risikonya risiko rendah. Yang kedua, uraian risikonya gangguan teknologi dan keamanan informasi. Skor kemungkinannya 2, yaitu ancaman siber, kegagalan sistem, atau kurangnya keamanan data dari pedesaan. Skor dampaknya 4. Jika hal itu terjadi, maka semua data akan hilang, pelanggaran privasi, dan risiko kebocoran informasi rahasia pedesaan. Skor statusnya 8. Skor dihasilkan dari perkalian kemungkinan dan dampak yaitu 2 kali 4 adalah 8. Kategori risikonya risiko sedang. Yang ketiga, uraian risikonya adanya perubahan regulasi. Skor kemungkinannya adalah 4. Dapat merubah kebijakan pemerintah serta regulasi industri dalam perusahaan PD Sedira. Skor dampaknya satu, dapat merubah kebijakan pemerintah serta regulasi industri dalam perusahaan PD Sedira. Skor statusnya 4. Skor dihasilkan dari perkalian kemungkinan dan ya, dampak yaitu 4 kali 1 sama dengan 4. Kategori risikonya rendah. Yang keempat, uraian risikonya adalah adanya perubahan dan ketidakstabilan pasar. Skor kemungkinannya adalah 4, adanya perubahan dalam permintaan konsumen, persaingan yang ketat, dan fluktuasi harga bahan baku. Skor dampaknya adalah 4, penurunan penjualan pedesdira, kesulitan perencanaan produksi, dan tekanan pada margin keuntungan. Skor statusnya adalah 16. Skor dihasilkan dari perkalian kemungkinan dan dampaknya itu 4 kali 4 adalah 16. Kategori risikonya tinggi. Identifikasi celah pengendalian. Identifikasi celah pengendalian adalah kondisi pengendalian yang ada tidak mencukupi atau tidak efektif untuk mengendalikan risiko atau memang belum ada pengendalian untuk mengendalikan risiko. Identifikasi ini dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya tindakan pengendalian yang dilakukan. Di dalam identifikasi celah pengendalian ada uraian risiko, uraian pengendalian, dan keterangan. Untuk nomor satu, uraian risikonya adalah gangguan pasokan yang menghambat rantai organisasi. Pengendalian yang sudah adanya, uraiannya adalah adanya persiapan stok atau cadangan bahan baku untuk produksi beberapa minggu ke depan. Yaitu pengendalian yang sudah adanya kurang efektif, yang masih diperlukannya menjalin kerjasama dengan beberapa pemasok sebagai cadangan jika pemasokan utama mengalami kendala. Yang kedua, uraian risikonya adalah gangguan teknologi dan keamanan informasi. Pengendalian yang sudah ada, uraiannya yaitu melakukan backup data teratur setiap sebulan sekali. Pengendalian yang sudah adanya efektif, yang masih diperlukannya melakukan pemantauan rutin dan menerapkan kebijakan keamanan yang ketat. Untuk yang ketiga, uraian risikonya adalah adanya perubahan regulasi. Pengendalian yang sudah adanya, uraiannya mengikuti perkembangan hukum dan memantau perubahan kebijakan pemerintah. Kurang efektif pengendaliannya, yang masih diperlukannya menjalin hubungan baik dengan pihak eksternal yang berwenang. Untuk yang keempat, uraian risikonya adanya perubahan dan ketidakstabilan pasar. Pengendalian yang sudah adanya uraiannya komitmen terhadap kualitas dan inovasi rasa yang terjaga, efektif pengendaliannya. Yang masih diperlukan mempertahankan inovasi untuk tetap bersaing di pasar. Rencana tindak pengendalian. Rencana tindak pengendalian berisi gambaran dari efektivitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko. Perbaikan pengendalian yang ada atau
terpasang, serta mengkomunikasikan dan pemantauan pelaksanaan perbaikan. Di dalam rencana tindak pengendalian ada uraian risiko, uraian rencana tidak pengendalian, target waktu, penanggung jawab, dan keterangan. Baik, nomor satu di uraian risikonya ada gangguan pasokan yang menghambat rantai organisasi. Uraian rencana tindak pengendaliannya adalah menjalin kerjasama dengan beberapa pemasok sebagai cadangan jika pemasokan utama mengalami kendala. Target waktu awal tahun. Penanggung jawab owner, keterangannya adalah menjalin kerjasama dengan 2 atau 3 supplier lain sebagai alternatif cadangan bahan baku basreng pada Sedira agar proses produksi tetap berjalan. Yang kedua, uraian resikonya ada gangguan teknologi dan keamanan. Uraian rencana tindak pengendaliannya adalah melakukan pemantauan rutin dan menerapkan kebijakan keamanan yang ketat. Target waktu awal tahun. Tanggung jawabnya owner. Keterangannya melakukan perbaharuan sistem secara berkendala untuk menghindari kebocoran data. Yang ketiga, ada uraian risikonya adalah adanya perubahan regulasi. Uraian rencana tindak pengendaliannya menjalin hubungan baik dengan pihak eksternal yang berwenang. Target waktu awal tahun. Penanggung jawab owner. Keterangan. Menjalin kerjasama dengan penasihat hukum agar mendapat saran hukum yang baik dalam menghadapi perubahan regulasi. Yang keempat, uraian risikonya adalah adanya perubahan dan ketidakstabilan pasar. Uraian rencana tindak pengendaliannya adalah mempertahankan inovasi untuk tetap bersaing di pasar. Target waktu awal tahun, penanggung jawabnya owner. Keterangannya adalah mengembangkan informasi rasa produk dan menjaga kualitas produk agar konsumen puas serta permintaan pasar tetap stabil dan meningkat. Bab 3. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Divisi operasional dalam UMKM pada Sedira memiliki skor status yang cukup tinggi karena pada sejarah pernah mengalami kondisi perubahan pasar di mana persaingan yang meningkat dan perkembangan teknologi baru sehingga pada Sedira perlu beradaptasi dengan pasar. Untuk caranya, divisi operasional dalam UMKM pada Sedira seharusnya dapat mengembangkan inovasi rasa, produk, dan menjaga kualitas produk agar konsumen puas, serta permintaan pasar terus meningkat dan UMKM pada Sedira seharusnya memiliki pasokan lain atau pasokan cadangan sehingga tidak mengandalkan satu pemasok saja, agar produk yang dipasarkan sesuai dengan permintaan. Baik, selanjutnya kembali lagi kepada saya. Ini beberapa hasil dokumentasi saya dan Rizky di lokasi penelitian yaitu di PD Sedira di Jalan Haji Gofur di Cimahi. Terima kasih Bapak atas waktu dan perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesalahan kata. Selebihnya terima kasih Pak. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.